Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, eh, kita akan bahas dua buah soal ya dari materi titrasi permanganometri. Untuk teorinya sudah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Nah, berikut soal latihan yang pertama. Sebuah sampel 1,930 gram tak murni senyawa FeNH4 2 kali SO4 2 kali diketahui massa rumusnya sama dengan 392. Dilarutkan ke dalam 0,75 molar H2SO4, kemudian dititrasi dengan larutan standar KMnO4 ya, kalium permanganat. Konsentrasinya 0,15 molar. Titrasi tersebut memerlukan 24,0 ml larutan standar ini ya. Berapa kadar ferroamonium sulfat? Nah, di sini kita akan selesaikan ya. Pertama akan kita hitung dulu untuk yang diketahui ya. Di sini diketahui apa yang diketahui supaya lebih jelas. Yang pertama adalah sampel ya, massa sampel sama dengan 1,930 gram itu untuk massa sampel. Kemudian apa yang diketahui di sini MR ya, MR dari FeNH4 2 kali SO4 2 kali ya. Di sini massa rumus ya, massa rumus dari FeNH4 2 kali SO4 2 kali ini sama dengan 392. Nah, berarti di sini nanti setiap 1 mol ini sama dengan 392 gram ya. Kemudian diketahui molaritasnya. Di sini molaritas H2SO4 0,75 molar ya, ini untuk membuat suasana asam ya. Di situ molaritas dari H2SO4 itu sama dengan 0,75 molar. Nah, kemudian larutan standar dari KMnO4 ya, di sini molaritas dari KMnO4 itu sama dengan 0,015 molar. Ya, kemudian volume di sini volume KMnO4 ya, V dari kalium permanganat KMnO4 sama dengan berapa di sini? 24 ml, 24 ml ya. Nah, kemudian ditanyakan apa? Ditanyakan ini ditanya yaitu kadar ya. Kadar apa? Kadar dari ferroamonium sulfat ya, dari FeNH4 2 kali SO4 2 kali. Ini kadarnya sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, kemudian ini akan kita coba jawab ya. Ini akan kita coba jawab. Kita jawab ya. Nah, jawabnya yang pertama kali kita akan lihat dulu reaksinya ya. Reaksi dari MnO4 ini. KMnO4 nanti reaksinya adalah dari MnO4-nya. Ini kita tulis reaksinya ya. Reaksi dari MnO4 minus nanti akan berubah menjadi
Mn2 plus ya, Mn2 plus. Nah, kemudian di sini kita akan lihat berapa bilangan oksidasinya ya. Bilangan oksidasinya kita hitung ya. Di sini Mn ya, O-nya di sini min 2 kali 4 min 8 ada negatif 1 berarti min 7, maka di sini Mn di sini adalah biloxnya adalah plus 7. Nah, plus 7. Kemudian yang sebelah kanan Mn. Di sini Mn bermuatan 2 positif, maka bilangan oksidasinya adalah sesuai dengan muatannya yaitu plus 2. Nah, dengan demikian maka ini reaksi ini Mn mengalami perubahan bilangan oksidasinya ya. Dari plus 7 menjadi plus 2. Ini tentu saja ini mengalami penurunan bilangan oksidasi ya. Mengalami penurunan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Nah, di sini ya. Kemudian kata lain apa? Kata lain mengalami perubahan penurunan bilangan oksidasi. Ini adalah reaksi reduksi ya. Reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Nah, kemudian reduksi itu kalau dilihat dari elektron yang terlibat, dia menangkap elektron atau melepas elektron. Nah, reduksi itu adalah menangkap elektron ini ya. Ini menangkap apa? Menangkap elektron. Elektron saya tulis E- seperti ini ya. Nah, kemudian berapa ini elektronnya ditangkap? Nah, dari plus 7 menjadi plus 2, maka ini nanti ada 5 elektron. Nah, 5 elektron. Nah, karena menangkap elektron, berarti elektronnya ditulis di sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kiri, betul ya, di sini nanti ya. Oleh karena itu, saya tulis ulang di bawahnya di sini ya. Ini saya tulis ulang di sini MnO4 negatif menangkap elektron dari sebanyak 5, ini ya. 5 elektron, nah, begini, menjadi apa? Mn2 plus, nah seperti ini. Nah, tadi senyawanya adalah KMN4, ya, maka sekarang ini saya tulis ulang reaksi lengkapnya. Di sini tadi adalah KMNO4, dari sini ya, K-nya saya masukkan, ditambah 5 elektron, menjadi apa? Mn2 plus. Nah, seperti ini. Mn2 plus. Nah, kemudian sekarang kita akan lihat ya. Lihat di sini. Ini koefisiennya 1 untuk KMnO4. Di sini elektronnya 5. Nah, sehingga dalam reaksi perbandingan koefisien merupakan perbandingan mol ya, sehingga di sini kalau di sini sebanyak 1 mol KMnO4, maka dia memerlukan 5 buah elektron atau 5 mol elektron ya, 5 mol elektron ya. Jadi di sini secara matematis nanti 1 mol KMnO4 itu memerlukan atau setara dengan 5 mol elektron. Nah, 5 mol elektron. Kemudian kita di dalam tetrasi redox ya, itu 1 gram ekivalen itu sama dengan 1 mol elektron ya. Ini di dalam titrasi redox berlaku seperti ini, maka ini 1 mol KMN4 nanti sama dengan 5 grek ya. Di sini saya tuliskan 1 mol dari KMNO4 nanti akan sama dengan 5 gram ekivalen, 5 grek. Nah, ini. Jadi nanti ini
persamaan ini merupakan ekivalensi ya, hubungan mol dan grek untuk larutan KMNO4. Nah, nanti akan kita gunakan di dalam perhitungan. Nah, kemudian sampelnya tadi adalah ferroamonium sulfat. Nah, di sini kita tulis juga, kita akan cari hubungannya ferroamonium sulfat. Nah, sekarang kita lihat lagi reaksi yang berikutnya, yaitu reaksi dari Fe-nya. Ya, reaksi dari Fe itu adalah Fe12 menjadi Fe3+. Nah, dari sini nanti Anda bisa menjabarkan untuk hubungan ekivalensi ya untuk Fe ya. Di sini kita lihat, kita cari dulu berapa bilangan oksidasinya. Fe2+, ini merupakan ion monoatom, sehingga bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu di sini +2. Kemudian di sebelah kanan ada Fe3+. Ini juga merupakan ion monoatom, sehingga bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu di sini biloxnya adalah +3. Nah, ini mengalami perubahan bilangan oksidasinya ya. Dari +2 menjadi +3. Kalau +2 menjadi +3 itu apa? Reaksi penurunan apa kenaikan bilangan oksidasi? Nah, ya betul ya. Di sini adalah kenaikan. Di sini kenaikan bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi saya tulis singkat dengan bilox, bilangan oksidasi. Kemudian di sini ini kalau kenaikan bilangan oksidasi itu istilah lainnya apa? Reduksi apa oksidasi? Nah, tadi di atas reduksi, nah tentu di sini kenaikan bilangan oksidasi ini namanya adalah oksidasi. Ini istilahnya jangan sampai lupa ya, ini istilahnya selalu digunakan di dalam titrasi redoks maupun di dalam materi-materi yang lain. Nah, sekarang oksidasi. Oksidasi itu menangkap elektron atau melepas elektron. Nah, di sini oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron. Melepas elektronnya saya singkat dengan E. Begini, melepas elektron. Sekarang berapa jumlah elektron yang dilepas? Nah, dari sini +2 menjadi +3, tentu di sini Fe-nya 1 ya, sehingga setiap satu Fe nanti akan melepas satu buah elektron. Sehingga kalau reaksinya saya tulis ulang ya, reaksinya ini saya tulis ulang, ini menjadi Fe12 ya, menjadi Fe13 ditambah dengan satu buah elektron. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan tulis lengkap dari senyawanya ya. Tadi senyawanya adalah ferroamonium sulfat. Kita tulis ulang di sini ya. Di sini Fe, NH4 2 kali, SO4 2 kali, begini ya. Menjadi, nah ini nanti menjadi Fe13. Ini Fe13 ditambah satu buah elektron. Nah, dengan demikian kita akan bisa mencari hubungan ekivalensinya ya. Di sini setiap 1 mol ferroamonium sulfat karena koefisiennya 1, ini setara dengan ini koefisiennya 1 ya, maka ini juga 1 mol elektron. Nah, sehingga kalau saya tulis ulang di sini, setiap 1 mol dari Fe NH4 2 kali ya. Ya, di sini NH4-nya 2 kali ya. NH4 2 kali,
SO4 2 kali 1 mol ini nanti setara dengan 1 mol elektron. Nah, di sini. Karena 1 mol elektron sama dengan 1 gram ekivalen, maka di sini nanti setiap 1 mol dari Fe NH4 2 kali SO4 2 kali sama dengan 1 gram ekivalen atau 1 greg. Nah, ini nanti akan kita gunakan sebagai faktor konversi di dalam menyelesaikan soal ini. Ini saya beri kotak merah supaya ingat ya. Nah, kemudian sekarang kita akan selesaikan ya. Jadi sekarang kita akan hitung mol dari KMNO4 ya. Jadi nanti untuk proses perhitungannya ya dari yang diketahui ya, yang diketahui apa tadi? Di situ diketahuinya adalah volume ya. Volume dari volume KMNO4 ya. Larutan selanjutnya adalah KMNO4 ya. Dan juga diketahui norma molaritasnya tadi ya. Di situ molaritas dari KMNO4. KMNO4. Nah, begini. Dari sini nanti karena bereaksinya adalah dalam volume kali molar, nanti dia itu adalah mol ya. Di sini nanti mol. Nah, di dalam titrasi nanti prinsipnya kan gregnya yang dicari. Jadi di sini ketemu mol, maka sini nanti dihitung berapa mol KMNO4. Mol dari KMNO4. Nah, kemudian dari mol ini, mol KMNO4 ya, kita akan hitung di sini. Berapa? Nah, tadi diketahui volumenya adalah, ini volumenya diketahui 24 ml. Kemudian molaritasnya tadi diketahui 0,015 molar. Sehingga molnya ini berapa? Yaitu volume kali molaritas. Ini 24 ml dikalikan molaritasnya adalah 0,015 molar. Saya tulis sebagai mol per liter. Nah, begini ya. Sehingga nanti satuan dari liter ini bisa di cancel. Nah, di sini setelah dihitung ya ternyata adalah 0,36. Nah, di sini sama dengan 0,36 ya. 0,36 satuannya milimol ya, ini milimol. Nah, kemudian dari mol kita hitung gregnya ya. Di sini nanti dihitung dari gregnya, greg dari KMNO4 ya. Karena di dalam titrasi itu nanti greg larutan standar sama dengan gregnya analit. Maka ini nanti kita cari dari mana? Nah, dari sini menghitungnya ya. Dari 0,036 milimol. 0,036 milimol. KMNO4 tadi di atas sudah kita hitung ya. Mana? Nah, ini 1 mol KMN4 sama dengan 5 gram ekivalen.
Nah, ini kita substitusikan ke reaksi yang terakhir ya. Ini tadi sudah diketahui ya, saya beri kotak merah ini supaya kita ingat ya. Sekarang kita kembali ke sini ya. Ini kali, dikali dan dibagi kalau dalam konversi itu. Dikali apa, dibagi apa? Ini 1 mol KMN4, ini 1 mol KMN4, itu sama dengan 5 gram ekuivalen. Ya, sehingga ini berapa? Di sini dengan ini kita bisa cancel satuan molnya sehingga nanti menjadi satuannya miligram ekuivalen. Jadi 0,36 dikali 5 itu saya gunakan kalkulator sama dengan 1,8 miligreg ya. Miligram ekuivalen. Nah, setelah dari miligram ekuivalen, apa kira-kira kita mencarinya? Ya, prinsip dari titrasi adalah gram ekuivalen sama dengan gram ekuivalen dari larutan standar ya sama dengan gram ekuivalen dari larutan analit ya. Jadi di sini ini kita cari ini adalah gram ekuivalen dari Fe tadi ya, ferroamonium sulfat ya. Fe sulfat tadi ya, ferroamonium sulfat tadi. Nah, karena panjang maka saya tulis begitu saja ya. Ferroamonium sulfat, di sini dari mana menghitungnya? Dari 1,8 miligreg ini ya. 1,8 miligram ekuivalen. Nah, karena sama ya. Tentu ini adalah sudah miligregnya adalah Fe NH 42 kali SO 42 kali. Jadi sudah tadi di sini miligregnya KMN4. Nah, karena sama di sini maka miligregnya kalium permanganat sama dengan miligregnya ferroamonium sulfat. Nah, dengan demikian maka kita sudah pindah senyawa ya. Nah, dari sini kita akan pindah dari greg kita ke mol ya. Molnya ferroamonium sulfat ya, mol Fe amonium sulfat ya. Sulfat, mol dari Fe amonium sulfat. Kita cari dari mana? Dari sini ya. 1,8 miligram ekuivalen dirubah ke molnya. Nah, di sini masih terlihat 1 mol ferroamonium sulfat sama dengan 1 greg ya. Maka di sini kita kali dan dibagi. Setiap 1 gram ekuivalen ya 1 greg dia 1 mol. Nah, begitu. Nah, kemudian gregnya kita bisa cancel seperti ini. Sehingga di sini molnya ketemunya 1,8, satuannya berubah ya sekarang milimol. Milimol. Nah, ini dari mol ferroamonium sulfat. Nah, kemudian di sini kita hitung masanya ya. Di sini kita hitung massa. Di massa ferroamonium sulfat ya. Kita hitung massanya. Berapa massanya? Nah, sekarang kita hitung dari sini. 1,8 milimol ini ya. 1,8 milimol. Nah, tadi di atas sudah diketahui MR-nya 392 ya. 392. Saya tunjukkan saja. Ini saya geser ke bawah ya. Ini ya. Ini satu massa rumus dari Fe amonium sulfat sama dengan 392. Maka 1 mol sama dengan 392 gram. Ini kita jadikan sebagai faktor konversi. 1 mol sama dengan 392 gram ya. Kita kembali ke yang larutan yang ini sekarang. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini adalah kali 1 mol sama dengan
392 gram. Itu mol. Nah, sehingga di sini satuan molnya bisa di-cancel ya. Molnya di-cancel, ini sama dengan tinggal menghitung dengan bantuan kalkulator. Ini hasilnya adalah 705,6. Satuannya mili dengan gram. Satuannya miligram. Nah, jadi massa. Nah, sekarang tadi sampelnya adalah dalam satuan gram. Maka di sini akan saya ubah ke satuan gram ya. Di sini saya ubahnya di dalam persamaan juga ya, supaya terlihat ya. Dari sini 7,05 705,6 miligram ya, dikali setiap 1 gram itu sama dengan 1000 miligram ya, 1000 miligram, sehingga miligramnya kita bisa cancel seperti ini. Sehingga hasilnya di sini adalah 0,7056 ya. 0,7056, satuannya sekarang menjadi gram. Nah, di sini. Nah, setelah itu kemudian apa? Nah, itu nanti kita tinggal menghitung kadar ya. Jadi menghitung kadar dari yang ditanyakan yaitu ferroamonium sulfat. Nah, di sini kita hitung kadarnya. Sekarang kita hitung ya, dari mana menghitungnya? Dari sini 0,7056 gram. 0,7056 satuannya gram. Untuk kadar ya dikalikan 100%. Itu tadi sampelnya 1930 ya. 100% itu kalau massa Fe-nya adalah 1,930 gram. Ya, itu nanti jadi di sini bisa di-cancel seperti ini ya. Nah, sekarang satuannya tinggal persen. Di sini dengan menggunakan kalkulator ini ketemunya 3656 ya. 36,56 satuannya persen. Nah, dengan demikian kita sudah tinggal mengambil kesimpulan ya. Jadi kadar Fe NH4 2 kali, SO4 2 kali dalam sampel adalah 36,56%. Nah, demikian untuk soal yang nomor 1 kita sudah bisa ketemu ya jawabannya. Nah, sekarang kita akan menuju ke soal yang nomor 2. Ini adalah soal yang nomor 2 ya. Kita baca dulu soalnya ya. Ke dalam asam sulfat encer dimasukkan bongkahan besi seberat 0,960 gram. Pada titrasi larutannya memerlukan 0,018 molar KMNO4 sebanyak 28,5 ml. Berapa kadar berat dalam berat ya, berat per berat besi ya, kadar besi dalam bongkahan tersebut. Nah, ini juga akan kita selesaikan supaya penyelesaiannya logis ya, maka di sini kita akan tulis dulu yang diketahui ya. Diketahui apa? Di sini massa sampel ya. M dari sampel itu sama dengan 0,960 gram. Ya, 0,960 gram. Kemudian volume KMNO4 di sini volume ya, atau normalitas dulu, molaritas nggak apa dulu, molaritas dulu ya. Molaritas dari KMNO4 ini sama dengan
0,018 molar, berarti dia mol per liter. Nah, gini. Kemudian volumenya VKMNO4 sama dengan 28,5 mililiter. Nah, ditanya apa? Nah, di sini ditanyakan ya, ditanyakan yaitu kadar besi ya. Di sini kadar dari Fe sama dengan titik-titik. Ini yang ditanyakan. Kemudian ini akan kita coba selesaikan ya. Jadi supaya logis, maka di sini kita akan selesaikan. Jadi nanti kita tulis reaksinya dulu ya. Jadi supaya karena soal yang tadi terpisah dengan ini, dan untuk melatih skill kita adalah mengerjakan soal, maka soal ini pun juga kita akan selesaikan dengan cara yang sama seolah-olah belum mengerjakan soal yang tadi. Jadi di sini kita tulis dulu reaksinya ya, reaksi. Reaksi dari mana? Dari MnO4 yang pertama ya. Ini MnO4 negatif. Nanti menjadi apa? Nanti menjadi Mn2+. Nah, di sini kemudian langkah berikutnya kita menghitung bilangan oksidasi. Ya, di sini menghitung bilangan oksidasi, di sini plus 7 ya. Sebelah kanan sini plus 2. Nah, begini. Nah, perubahannya sudah kelihatan ya. Jadi kompetensi yang pertama, mahasiswa dapat menuliskan persamaan reaksi. Yang kedua, menghitung biloxnya ya, sudah betul ini ya. Ini kalau kita pada pertemuan sebelumnya itu kan kompetensi yang pertama kan sini menuliskan reaksi ya, kompetensi yang pertama. Yang kedua, ngitung bilangan oksidasinya, hitung bilox. Nah, yang ketiga ini supaya pemahaman kita utuh dan bulat, karena ini untuk pemahaman teori ya, maka ini penurunan bilox ya, ini kita uraikan dulu. Ini adalah penurunan bilangan oksidasi, bilangan oksidasi. Kalau bilangan oksidasinya menurun itu reaksi reduksi apa oksidasi? Nah, ini merupakan reaksi reduksi. Reduksi. Nah, reduksi itu adalah reaksi yang menangkap elektron ya. Jangan lupa ya. Ini merupakan kompetensi dasar dari mahasiswa ya. Ini menangkap elektron. Nah, sekarang berapa elektron yang ditangkap? Nah, di sini plus 7 ke plus 5, di sini ada 5 buah elektron ya. 5 buah elektron ditulis, karena menangkap elektron maka elektronnya ditulis di sebelah kiri ya. Sehingga kalau reaksi ini saya tuliskan ya, ini menjadi MnO4 negatif menangkap 5 elektron menjadi Mn2+. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini nanti akan kita tulis lengkapnya ya. Karena Mn4 tadi adalah KMnO4, maka kita tulis lengkapnya KMnO4 menangkap 5 buah elektron menjadi di sini Mn2+. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Di sini koefisiennya KMnO4 1, koefisien Mn2+ juga 1. Koefisien dari elektron 5. Maka di sini setiap 1 mol KMnO4 ini melibatkan 5 mol elektron ya. Sehingga secara matematis nanti setiap 1 mol dari KMnO4 ya, ini sama dengan 5
mol elektron ya. Dari sini kompetensinya sudah kelihatan ya tadi, menghitung Bilox. Kemudian di sini kompetensinya adalah menentukan jumlah elektron. Nah, di sini jumlah elektronnya sudah ditentukan tadi 5. Kemudian kompetensi berikutnya di sini yang keempat, hubungan ekivalensi ya, ekivalensi antara mol dengan grek ya. Grek. Pada ini kompetensi ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau nanti kalian lupa, silahkan kembali ke video sebelumnya. Ya, kita lanjutkan di sini. Sekarang kita menentukan hubungan ekivalensi mol dengan grek ya. Karena di sini 1 grek sama dengan 1 mol elektron ya, sama dengan 1 mol elektron. Nah, maka nanti di sini setiap 1 mol dari KMNO4 sama dengan 5 gram ekivalen, 5 grek ya. Sehingga nanti ini akan kita jadikan sebagai faktor konversi di dalam perhitungannya. Nah, itu jadi sampai di sini ekivalensi. Kemudian sekarang kita cari yang Fe-nya ya, Fe. Nah, kita akan cari untuk yang Fe-nya. Sekarang reaksi lagi kita tuliskan ya, ini tadi di sini reaksi, kemudian reaksi lagi di sini kita tuliskan untuk Fe. Fe12 menjadi Fe13 ya, Fe13 yaitu selalu, sehingga di sini kita kompetensi yang pertama kan menuliskan persamaan reaksinya. Nah, di sini sudah, kemudian kita menentukan bilangan oksidasi di sini plus 2 karena ini ion monoatom. Fe13 juga ion monoatom, maka di sini plus 3. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tentu mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, berikutnya kita supaya pemahamannya sempurna, ya kita uraikan di sini bahwa sini mengalami kenaikan Bilox ya. Kenaikan Bilox ini mahasiswa pada sering lupa ya. Kalau kenaikan biasanya tahu karena plus 2 ke plus 3 ya. Kenaikan bilangan oksidasi. Tapi begitu ditanya apakah kenaikan bilangan oksidasi ini reaksi reduksi atau oksidasi, sebagian mahasiswa masih bingung. Nah, sehingga kita tulis di sini ya untuk mengingat-ingat, kenaikan bilangan oksidasi itu adalah reaksi oksidasi ya, reaksi oksidasi. Nah, lalu kalau oksidasi itu nanti elektronnya ditulis di mana, itu melepas atau menangkap. Nah, ini juga sebagian mahasiswa masih bingung ya, sehingga perlu kita ingat-ingat di sini bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi melepas elektron ya. Di sini melepas elektron. Nah, berapa yang dilepas? Karena plus 2 ke plus 3, maka nanti ini ada 1 elektron yang dilepas. Nah, sekarang kalau melepas elektron, itu elektronnya ditulis sebelah kiri apa sebelah kanan? Nah, ini juga mahasiswa masih pada bingung ya. Oleh karena itu, ini kita jelaskan di sini bahwa kalau melepas elektron itu nanti elektronnya ditulis sebelah kanan. Kanan itu mana? Kanan itu setelah tanda panah. Ya, maka kita tulis ulang di sini. Di sini Fe12 menjadi Fe13 melepas 1 buah elektron. Elektronnya ditulis di sebelah kanan. Nah, di sini. Ini 1 elektron. Boleh enggak terus sebelah kiri? Boleh, cuma tandanya kalau di kanan plus, nanti di kiri negatif ya. Itu boleh. Tapi umumnya elektronnya tanda plus, sehingga kalau melepas ditulis sebelah kanan, kalau menangkap ditulis sebelah kiri. Nah, ini. Sehingga ini sekarang sudah seperti ini, elektronnya kelihatan ya. Sekarang kita akan menentukan hubungan ekivalensi untuk Fe. Nah, ini koefisiennya 1, elektron juga 1, maka untuk Fe setiap 1 mol Fe itu nanti melepaskan 1 mol elektron ya, 1 mol elektron. Sehingga secara matematis di sini setiap 1 mol dari Fe
ya nanti adalah 1 mol elektron. Sehingga di sini nanti untuk 1 mol dari Fe itu sama dengan 1 gram ekivalen atau 1 grek ya. Ini untuk saya beri kotak ya, karena ini merupakan faktor konversi yang nanti akan digunakan di dalam perhitungan. Nah, tadi sudah yang atas juga ini dalam kotak merah ya, ini merupakan faktor konversi yang atas setiap 1 mol KMNO4 itu setara dengan 5 gram ekivalen. Yang bawah setiap 1 mol Fe, 1 mol besi setara dengan 1 gram ekivalen. Nanti prinsip titrasi ya saya tuliskan di sini prinsip titrasi. Prinsip untuk titrasi ya. Apa prinsipnya? Ini gram ekivalen dari analit, ini grek dari analit. Itu sama dengan greknya dari larutan standar. Grek dari larutan standar ya, standar. Ini prinsip dasarnya. Sehingga nanti kita akan ubah ke situ. Nah, sekarang kita akan selesaikan. Selesaikan ya. Dari mana? Tentu di atas tadi soalnya adalah molaritas ya. Saya perlihatkan lagi soalnya di sini. Ini kan molaritas ya. Padahal di dalam titrasi nanti yang dipakai grek ya. Nah, ini kita mau ubah ke grek dulu juga bisa, kita pakai M juga bisa. Tapi nanti prinsipnya gram ekivalen dari KMNO4 kita setarakan dengan gram ekivalen dari besi. Nah, sekarang karena di sini diketahui molar, maka kita akan gunakan molar ini dalam perhitungan ya. Kita tidak merubah lebih dahulu. Sehingga nanti untuk algoritmanya kita akan menggunakan di sini dari molaritas ya, molaritas KMNO4 dan juga volume KMNO4 ya. KMNO4 ini yang diketahui. Nah, ini yang diketahui dalam soal ya. Nanti kita akan cari molnya. Nanti dicari mol dari KMNO4 ya, mol dari KMNO4. Ini untuk algoritmanya. Nah, sekarang kita hitung di sini molaritas tadi diketahui 0,018 molar ya, molar. Atau ini kalau dibuat mol per liter juga bisa 0,018 ini mol per liter. Kemudian volumenya diketahui tadi adalah 28,5 ya. Ini 28,5 satuannya adalah mililiter ya. Nih, kemudian kita hitung molnya. Nah, mol KMNO4 kita hitung dari mana? Kita ngitungnya dari M dan V ya. Ini molaritas ini 0,018 mol per liter. Nah, kali volumenya ya, kali volumenya 28,5 mililiter. Sehingga nanti liternya kita bisa hilangkan. Seperti ini ya. Itu dengan bantuan kalkulator ya. Kita bisa menghitung ini 0,513 satuannya mili sama mol ya, mili mol. Nah, sudah. Nah, kemudian karena nanti grek analit sama dengan grek larutan standar, maka larutan standar KM4 kita ubah ke grek ya. Ini baru mol. Nah, dari mol ini nanti kita ubah ke greknya ya. Gram ekivalen dari KMNO4. Greknya kita cari dari mana? Mencarinya dari yang diketahui. Hitungan terakhir yaitu 0,513 milimol. Ini 0,513
satuannya milimol. Nah, dikali dan dibagi untuk konversinya. Di sini tadi KMN4, ini saya perlihatkan ya, 1 mol 5 grek ya, 1 mol 5 grek atau 5 grek per 1 mol juga bisa ya. Tinggal perhitungannya nanti mana yang mau dipakai. Nah, sekarang di sini kita kembali di sini karena di sini mol di atas, maka biar bisa di-cancel ini molnya yang di bawah ya. 1 mol, otomatis yang di atas greknya ya. Berarti berapa? 5 grek ya. Untuk KMN4 ini 5 gram ekivalen. Nah, sehingga untuk molnya kita bisa coret. Tinggal 0,513 kali 5 gram ekivalen. Ini dengan bantuan kalkulator kita ketemu 2,565. Satuannya miligrek ya. Miligrek. Nanti kalau misal angkanya salah karena salah menghitung, nanti tolong dikoreksi ya. Jadi yang dipakai yang hitungan kalkulator yang betul. Nah, sekarang sudah ketemu miligram ekivalen dari KMN4 ya. Sekarang di sini kita ke greknya Fe ya. Greknya dari Fe. Nah, greknya Fe dari mana mencarinya? Dari sini ya. Nah, dari prinsipnya tadi masih terlihat di sini ya. Grek analit sama dengan grek larutan standar. Nah, greknya Fe sebagai analit akan sama dengan greknya KMNO4. Greknya KMNO4 ini sama karena prinsipnya di sini. Grek KMN4 berapa? Sudah dihitung tadi di sini ya. Kita tinggal tuliskan di sini sama dengan 2,565. Satuannya kita tuliskan miligrek ya, miligram ekivalen. Nah, setelah itu terus kemana? Dari grek kita ke mol ya. Kita ke molnya di sini. Kita ke mol. Mol dari Fe. Nah, kita hitung berapa molnya Fe. Dari mana menghitungnya? Dari angka yang terakhir. Ya selalu ya, dari angka yang terakhir kita olah untuk mendapatkan angka yang baru. Angka terakhir adalah 2,565 miligrek Fe. Di sini 2,565 satuannya miligrek ya, miligrek ya di Fe. Fe ini, nah sekarang kita ubah ke mol ya, ke mol, dikali dan dibagi. Nah ini